Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi untuk Pak dosen Pak Fendi Haritama HSPD MPD beserta teman-teman prodi Pendidikan Ekonomi dalam semester 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter dan kesatuan bangsa. Adapun subbahasa yang kami bahas nanti yaitu yang pertama, pengertian integrasi nasional secara etimologis. Yang kedua, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang ketiga, jenis-jenis integrasi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang kelima, pentingnya integrasi nasional. Yang keenam, dinamika tantangan integrasi nasional. Dan yang ketujuh, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Perkenalkan, nama saya Immanuel Edwin dengan NIM 213020205026. Akan membahas poin pertama, yaitu pengertian nasional secara etimologis. Pengertian integrasi. Integrasi terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris atau integrate yang artinya menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Dan kata nasional juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan usaha atau proses menyatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Jadi, secara bahasa dapat dikatakan integrasi nasional adalah menyatukan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dan poin yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Udina Clarincia dengan NIM 213030205032. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan usaha atau proses menyatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Kita dapat membedakan integrasi nasional tersebut dari dua pengertian. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Nah, pengertian dari etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kita, sejarah dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Santa Teresia Samosir dengan NIM 213020205027. Di sini saya akan menjelaskan syarat terbangunnya integrasi nasional di sebuah negara. Syarat terbangunnya integrasi nasional di sebuah negara yaitu 1. Kesadaran warga negaranya yang meliputi kesadaran akan adanya keragaman yang dimiliki. Perlunya sikap saling menghargai segala perbedaan yang ada. 2. Memiliki kesepakatan bersama yang terwujud dalam peraturan dan nilai yang disepakati dan dijalani bersama. 3. Memiliki nilai dan norma yang dijalankan dan ditaati bersama sebagai sebuah pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis guna mencapai tujuan bersama. Dalam perwujudannya, integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek seperti 1. Aspek politik, 2. Aspek ekonomi, 3. Aspek sosial budaya. Integrasi bertujuan untuk menyatukan masyarakat tersebut, walaupun adanya kedudukan hingga peranan sosial berbeda. Sebenarnya, tujuan dilakukannya integrasi nasional adalah karena ada nilai dan norma dasar bersama agar terwujudnya fungsi sosial budaya yang lebih maju, sehingga tanpa mengorbankan ciri-ciri kebinekaan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang menelusuri konsep integrasi nasional. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tina dengan NIM 213020205017. Baiklah, saya akan menjelaskan materi menelusuri konsep integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional
Menurut para ahli ada dua. Yang pertama, menurut Saprudin Biahar tahun 1996, dia menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayah. Dan pendapat yang kedua menurut Rija Nur Aprani tahun 2001, dia menyatakan bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Baik, perkenalkan nama saya Goran Gideon Lubis dengan NIM 213010205006. Di sini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis integrasi. Jenis integrasi itu terbagi menjadi 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi nilai, integrasi tingkah laku. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelima jenis-jenis integrasi tersebut. Yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu pembentukan identitas nasional. 2. Integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya tertentu. Yang ketiga, integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjukkan pada masalah penggabungan antara pemerintah mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Yang kelima, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Demikianlah yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Nama saya Susilawati Widyaningsi dengan NIM 213020205028. Saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Kesatu, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik dari pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasi masyarakat bangsa tersebut. Berikutnya adalah ideologi nasional. Ideologi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Keempat, kekuatan lembaga-lembaga politik. Sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Yang terakhir, yang kelima, kesepakatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa diterima sebagai salah satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesejahteraan atau ketimpangan. Kesimpulan yang didapatkan ini yaitu yang pertama, integrasi nasional merupakan usaha atau proses menyatukan perbedaan yang pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang kedua, jenis-jenis integrasi yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit minasa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik ideologi nasional dalam konteks daripada ahli. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Herda Tambunan, NIM akhir 025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik,
maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga ketekanan mental yang berkepanjangan. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Nama saya Ermita Febriasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya integrasi nasional. Menurut Al-Hakim 2021, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang solid dan integrasi yang mantap serta kokoh. 1. Kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan sara dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara. Perbedaan-perbedaan itu bukanlah sebagai suatu yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus diartikan sebagai kekayaan dan potensi bangsa. 2. Kemampuan mengereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi, serta penyebaran globalisasi dan berbagai aspeknya dunia memang selalu berubah seirama dengan perubahan masyarakat dunia. Sekian. Baiklah, perkenalkan nama saya Teddy dengan NIM 213030205037. Saya dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kami dapatkan dan kami bahas bersama-sama. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Contoh dinamika peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proses ini berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai tahun 2005. Yang kedua yaitu integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah wilayah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga yaitu integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integrasi? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara
disampaikan kepada generasi muda. Yang keempat, yaitu integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Nah, kemudian yang kelima yaitu integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan membentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Oke, perkenalkan nama saya Sanulia Sahelda dengan NIM 2130 10205004. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab, integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita. Baik kerugian berupa fisik material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan.